Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat bertemu pada pertemuan awal dari mata kuliah etika profesi. Di pertemuan awal ini kita akan membahas tentang gambaran umum dan skenario perkuliahan. Tentunya gambaran umum dan skenario perkuliahan ini perlu disampaikan agar kalian nantinya bisa memahami tahapan-tahapan dari perkuliahan ini sampai dengan akhir, ya. Dan ini adalah merupakan semacam guidance atau petunjuk perkuliahan selanjutnya serta evaluasi. Baik, ini ada 14 pertemuan yang akan kita lakukan untuk tatap muka dan 2 pertemuan evaluasi, yaitu UTS dan UAS, ya. Untuk pertemuan pertama adalah gambaran umum dan skenario perkuliahan yang membahas tentang kontrak kuliah, kemudian adalah tata tertib dan penilaian. Sehingga di gambaran umum dan skenario perkuliahan ini akan memberikan semacam panduan untuk perkuliahan selanjutnya. Untuk pertemuan kedua yaitu terkait dengan tinjauan umum etika, ya. Tentunya tinjauan umum etika itu sedikit mengulas tentang sejarah, arti daripada etika itu sendiri, di mana istilah etika itu adalah lahir. Untuk pertemuan ketiga, yaitu topik atau bahasannya adalah etika komputer terkait sejarah dan perkembangannya. Bahwa kita ketahui bahwa perkembangan etika komputer itu berkaitan dengan sejarah komputer. Mengapa kita membahas etika komputer pada materi perkuliahan ini? Karena teknologi informasi tidak terlepas daripada perkembangan komputer itu sendiri. Ya, mulai komputer itu berdiri sendiri atau stand alone, ya, gede banget gitu ya, sampai sekarang dia boleh dikatakan berevolusi, ya, boleh dikatakan berevolusi karena bukan revolusi, karena mereka bertahap berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang komputer untuk desktop publishing, ada komputer yang digunakan untuk game, ada komputer yang digunakan untuk perkantoran. Kalau dahulu komputer mungkin tidak terhubung dengan komputer secara jaringan secara luas, ada yang bahkan standalone di dalam sejarahnya, ya, dalam sejarahnya adalah standalone, berdiri sendiri, dan saat ini komputer terhubung secara cloud, secara besar menggunakan lewat internet, ya. Dan ini tentunya banyak tantangan yang terkait dengan perkembangan komputer dan tentunya perkembangan etika di dunia teknologi informasi. Baik, selanjutnya di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pekerjaan, profesi, dan profesional. Tentunya pekerjaan yang kita lakukan diharapkan sesuai dengan profesi kita, ya. Jika pekerjaan di bidang teknologi informasi akan dilatar belakangi apakah Anda mungkin sarjana komputer, apakah Anda sarjana informatika, dan lain-lainnya. Tentunya pada saat kita melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi kita harus ditunjang dengan profesional, ya. Apa itu profesional nanti akan dijelaskan di pertemuan keempat, ya. Pertemuan kelima yaitu membahas tentang profesi bidang teknologi informasi. Tentunya profesi bidang teknologi informasi ini cukup luas, ya. Pada saat nanti materi akan diberikan, banyak profesi-profesi bidang teknologi informasi yang diekspor, ya. Tentunya pada saat penyampaian itu tidak terbatas yang disampaikan nantinya karena selalu berkembang, ya. Dahulu mungkin kita pahami hanya cukup 3, analisis, brandware, dan hardware. Tetapi di dalam perkembangannya sudah banyak turunan profesi di bidang teknologi informasi. Kemudian tentunya pada saat kita bekerja menekuni profesi kita di bidang teknologi informasi, yang harus ditekankan lagi adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme, ya. Karena profesionalisme ini harus ditingkatkan dan merupakan tanggung jawab kita kepada publik. Apakah kita masuk di organisasi, apakah kita ikut workshop, training, sertifikasi, dan lain-lain.
Tentunya semua ini akan dibuktikan secara real, ada sertifikat, ada bukti, kemudian kita publikasi. Ini adalah dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Ya, semoga harapannya kita dapat dikenal, dapat dipercaya, ya, dan dapat bertanggung jawab. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa di pertemuan ke-6 adalah meningkatkan profesionalisme, itu adalah masuk di dalam suatu organisasi profesi. Dan di pertemuan ke-7 akan kita bahas mengenai organisasi dan kode etik profesi secara umum, dan nanti bisa dieksplorasi sesuai dengan organisasi profesi di bidang teknologi informasi. Ya, ada yang bentuknya seperti kampus, Asosiasi Pertumbuhan Ilmu Komputer dan Informatika Seluruh Indonesia yang disebut dengan Aptikom. Ada lagi IAI, ya, Ikatan Ahli Informatika. Ada lagi IPKIN, Ikatan Profesi Komputer Indonesia. Ada lagi IACI, Ikatan Ahli Sistem Informasi, Audit Sistem Informasi Indonesia. Banyak sekarang organisasi-organisasi yang menaungi profesi kita. Ya, ini nanti akan kita eksplorasi. Tentunya di pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan diberikan beberapa tugas untuk pengayaan. Ya, kalau di kuliah ini Anda akan menerima materi, diskusi, tetapi tugas itu adalah lebih kepada pengayaan. Contohnya nanti adalah tugas video, materi-materi pengantar seperti tinjauan umum etika kita berikan, Anda eksplorasi sejarahnya bagaimana. Kemudian etika komputer sejarahnya itu bagaimana, ya. Karena memang harus dieksplorasi, pengayaan Anda pahami, Anda tulis, ya. Kalau Anda memahami dan tidak ditulis dan tidak dipublikasikan, maka tidak akan bisa kuat pemahamannya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya adalah pertemuan ke-8 yang saya sebutkan tadi. 14 tatap muka ditambah 2 evaluasi, yaitu 1 evaluasi UTS dan 1 evaluasi UAS. Selanjutnya setelah UTS kita lanjutkan ke materi cyber ethics, ya, yaitu etika menggunakan internet. Karena cyber ethics ini adalah dunia-dunia cyber di mana kita tidak bertemu secara langsung, kita bertemu secara virtual, kita chatting, kita kirim email. Email itu adalah elektronik mail. Tentunya tidak jauh etiknya seperti kita pada saat mengirimkan surat. Chatting tentunya kita juga akan berkaitan dengan pembicaraan. Kalau di dunia non-cyber, berbicara bagaimana yang sopan, dan di dunia cyber bagaimana yang sopan. Tentunya ini akan diatur, ya, agar kondisi yang non-cyber, tidak internet, yang disebut dengan luring, dengan dunia cyber, internet, daring dalam jaringan, itu memiliki suatu etik, tata krama, tidak jauh seperti yang ada di luring, ya. Tentunya sesuai dengan adopsi satu penyesuaian. Pertemuan ke-10 itu terkait dengan etika bisnis dan e-commerce. Ya, di tahun 95-96 internet masuk di Indonesia, mungkin etika bisnis dan e-commerce ini belum banyak dikupas tuntas, ya. Karena payung hukum undang-undang kita untuk etika bisnis e-commerce aturan belum ada, ya. Sehingga pada saat itu trust transaksi lokal seperti marketplace Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain mungkin orang masih belum percaya karena belum ada payung terkait dengan aturan hukum etik bisnis dan e-commerce, ya. Selanjutnya di pertemuan ke-11 kita akan memandang, kita akan membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungan terhadap program kultur. Apa ada Undang-Undang Hak Cipta? Ini adalah melindungi karya inovasi, karya invensi,
sehingga seseorang itu diapresiasi atas usaha-usahanya. Karena bidang komputer ini produk-produknya adalah produk-produk jasa, intangible yang tidak bisa dipegang tangan, sehingga tentu harus dilindungi secara undang-undang, yaitu hak cipta. Produk-produk teknologi informasi bidang komputer ini mudah untuk diduplikasi, mudah untuk dimodifikasi, sehingga perlu adanya undang-undang hak cipta. Ya. Selanjutnya di pertemuan ke-12 kita akan membahas perangkat lunak bebas dan lisensi. Bebas yang full semuanya digunakan, ada yang bebas sampai kita memodifikasi, dan ada juga yang lisensi. Ya ini terkait juga dengan penghargaan seseorang terhadap karya ciptanya di bidang teknologi informasi. Selanjutnya kita akan membahas tinjauan regulasi kejahatan di internet, karena tentunya kejahatan ini tidak hanya di dunia non-cyber. Di dunia cyber pun, di dunia internet pun kejahatan ini cukup banyak. Ya. Membuat hoax, berita, kemudian membuat video, edit tidak sesuai dengan orangnya, melakukan crack, hacker, manipulasi, carding, dan lain-lain. Ya, tentunya akan nanti dibahas di sana lebih banyak. Di pertemuan ke-14 kita akan membahas regulasi hukum bidang TIK Indonesia, di mana tentunya ada suatu kenyamanan hidup di lingkungan cyber. Maka di Indonesia tahun 2008 kita kenal dengan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronik. Ya, ini penting sekali sebagai rule of the game di bidang teknologi informasi atau cyber. Pertemuan ke-15 dan ke-16, bahwa pertemuan ke-15-16 ini kita sudah mulai untuk presentasi tugas akhir, yaitu pengganti UAS. Tentunya ada job-job, project-project yang dikerjakan bersama, yang di awal nanti akan kita bentuk kelompok-kelompok, ya, sehingga nanti akan melakukan presentasi tugas-tugasnya. Ya. Mengapa ini tugas akhir dibikin project? Supaya Anda lebih melakukan pengayaan, aktualisasi dari teori yang kita berikan. Ya. Nah, kegiatan pembelajaran bisa kita berikan secara kuliah, ya. Kemudian diskusi, tugas rumah, pengayaan dan penguatan, kemudian evaluasi terhadap tugas, UTS, dan tugas akhir. Selanjutnya ini adalah bobot penilaian daripada nilai akhir, 50% tugas, 30% UTS, dan 20% UAS. Harapannya melalui 50% tugas, maka penguatan kompetensi dari kalian itu akan tercapai. Nah, ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan. Tentunya Anda boleh mengeksplorasi keterkinian, ya, di dunia teknologi informasi itu referensinya cukup luas, dan saat ini banyak lewat googling dan beberapa referensi semacam ini. Terkait dengan aturan bahwa kita mulai perkuliahan ini keterlambatan dan persiapan perkuliahan sekitar 30 menit, ya. Untuk selanjutnya di pertemuan 23 itu nanti akan kita perkecil, ya, karena memang sudah on the track, maka perkuliahan kita harus on time, ya. Yang tidak mengikuti secara tepat waktu nanti bisa menunggu di luar, ya. Keterlambatan dosen, keterlambatan mahasiswa juga kita atur di sini, ya. Nah, untuk memperlancar kegiatan ini maka akan kita pilih ketua kelas dan wakil ketua kelas, kemudian pembagian kelompok, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan, pengayaan dan tugas bisa kita laksanakan dengan baik dan kita evaluasi. Demikian materi gambaran umum perkuliahan sebagai materi pertemuan awal, semoga bisa memberikan kepada kalian tentang gambaran perkuliahan satu semester serta tugas dan evaluasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.